Inna awwala baitin, bangunan pertama yang dibangun di atas muka bumi ini, kata Allah dalam Quran, bukan kata peneliti, bukan kata ahli dinosaurus, Ka'bah. Lalu dalam hadis penjelasannya, ya Rasulullah, ya, apa bangunan yang pertama? Ka'bah. Apa bangunan yang kedua? Al-Masjidil Aqsa. Kam bainahuma, berapa jarak antara keduanya? Arba'una sanah, 40 tahun. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi kalau ada nanti orang bertanya ke bapak, ke ibu, kau pernah sampai ke negeri yang tertua di dunia? Ibu bisa jawab, bapak bisa jawab, sudah atau belum? Negeri tertua di dunia, induk dari segala negeri, Ummul Qura, ummu ibu, induk, Al-Qura, negeri, seluruh negeri di dunia ini induknya adalah kota Makkah Al-Mukarramah. Kalau diletakkan jangka, jangka itu ada ujungnya pensil, ada ujungnya jarum. Diletakkan jangka itu tepat di Makkah, lalu putar keliling, pas. Makanya yang 00 itu sebetulnya bukan Greenwich, bukan di London, tapi 00 itu tepat di Makkah. Kenapa sekarang jam 00 dimulai di London? Bukan karena ilmu geologi, ilmu bumi, tapi karena politik. Karena negara yang paling banyak menjajah dunia adalah Inggris. Maka bahasa yang dipakai bahasa Inggris. Coba dulu kalau yang menjajah dunia ini orang Jawa. Ya susah kita belajar. Pripun kabari api, selesai. Jadi ternyata Inggris ini tidak hanya pada bahasa, semua mesti belajar bahasa Inggris, juga sampai pada penetapan waktu 00 pun berpengaruh. Mereka sendiri mengakui kekeliruan. Yang tepat 00 itu dimulai dari kota Makkah Al-Mukarramah. Tapi apa boleh buat, kekeliruan terus saja dilanjutkan. Dan bagi kita tidak masalah. Oh, dimulai pusat dunia, pusat alam semesta, pusat bumi adalah Makkah. Maka kita pun berkeliling di situ. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah. Sudah tadi kan? Ada yang belum tawaf? Kok bisa tahallul? Tadi kita turun sama-sama dari hotel, sama-sama masuk pintu Masjidil Haram. Berkumpul kita semuanya 1000 orang, sama-sama mengangkat tangan di Hajar Aswad, bismillah, dengan nama Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Lalu kita pun berkeliling melilingi makam Ibrahim, lalu kemudian sudut-sudut pojok, lalu kemudian sampai ke rukun Yamani. Setelah itu Rabbana atina, 70.000 malaikat, 70.000 malaikat mengaminkan doa dari mulai rukun Yamani sampai ke Hajar Aswad. Makanya nanti kalau masuk 2 jam sebelum sholat, carilah tempat duduk di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad. Di bawah kita bertasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tepat di atas, malaikat juga bertasbih di atas. Satu hari malaikat yang turun, nama tempatnya di atas, wal baitil ma'mur. Allah bersumpah dalam Al-Quran, wasyamsi demi matahari, wan najmi demi bintang, wal ardi demi bumi, wal laili idza saja demi waktu malam, wan nahari demi waktu siang. Tapi ada Allah bersumpah demi satu tempat, wal baitil ma'mur, demi al baitul ma'mur. Biasanya Allah kalau bersumpah itu untuk sesuatu yang amat sangat besar. Ternyata tepat di bawahnya Ka'bah, di atasnya Al-Baitul Ma'mur. Satu hari 70.000 malaikat bertawaf. Sejak pertama kali diciptakan sampai hari ini, malaikat yang bertawaf pertama kali tak pernah berkurang, terus. Begitu kata Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Satu hari 70.000, besok 70.000, besok 70.000. Sejak hari pertama diciptakan sampai hari ini tak pernah berhenti. Jumlah yang tak bisa dihitung oleh manusia. Mereka bertasbih di atas subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita pula bertasbih di bawah
Subhanallah walhamdulillah. Bedanya kita 7 putaran berhenti pulang tumbang. Karena kita ada nafsu, makan, minum, ngantuk. Mereka tak ada nafsu. Mereka diciptakan hanya untuk wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami hanya bertasbih mengagungkan. Makanya kalau ada jamaah nanya, Ustaz boleh nanya? Boleh. Wahyu kan sudah habis turun ke Nabi Muhammad? Sudah. Jadi kalau gitu malaikat Jibril nganggur sekarang. Ente belajar di mana? Makanya subscribe. Malaikat itu tugas pokoknya adalah bertasbih. Makanya kalau kita bertasbih, maka tugas kita saat bertasbih itu sama dengan malaikat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saat kita bertasbih, saat itu kita sama dengan malaikat. Sama-sama mensucikan Allah. Cuman kadang kita ini waktu hati lapang bertasbih, pas giliran suntuk stres kentutlah sama kau. Makanya beristighfar, memohon ampun silap dan salah. Maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalam pindah dari Babilonia, di mana Babilonia itu sekarang? Irak. 1800 sebelum Masehi. Sekarang tahun 2020. 1800 tambah 2020. 3820 tahun yang lalu Nabi Ibrahim pindah dari Irak ke Palestina. Sampai di Palestina menikah dengan, sampai di Palestina tak punya anak, lalu kemudian Hajar, Sarah, lalu kemudian dengan Hajar punya anak laki-laki. Diuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku tahu, kata Allah, kau sayang pada anakmu karena sudah lama kau tunggu. Berapa lama Nabi Ibrahim menunggu anak bernama Ismail? Kata Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam kitab tafsir Al-Quranil Azim, 86 tahun. 86 tahun berdoa, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Barulah dapat anak bernama Ismail. Allah tidak minta kambing Ibrahim, Allah tidak minta onta Ibrahim. Yang diminta Allah yang paling dia sayang. Sanggup tak kau berpisah? Apa kata Allah? Antarkan anakmu ini nun jauh ke kota Makkah Al-Mukarramah. Berapa jarak dari Palestina ke Makkah? 1500 km. Yang tak percaya hitung sendiri. Ibu tak punya anak, setelah lama ada kawan yang ngajak bayi tabung, akhirnya punya anak. Gimana Bu, sudah punya anak? Alhamdulillah Pak Ustadz, bayi tabung. Ini tabung yang paling murah lah, tabung-tabung second. Setelah punya anak diletakkan di celah ketiak. Takut anak ini mati, belajar kepada Nabi Ibrahim. 86 tahun tak punya anak. Ketika punya anak, apa kata Allah? Antarkan dia. Apakah melawan Nabi Ibrahim? Maka anak Ibrahimu Yahudian, Ibrahim bukan Yahudi. Wala Nasranian, Ibrahim bukan Nasrani. Walakin kana hanifa, Ibrahim adalah hanif. Hanif artinya condong kepada Allah, tak condong kepada anak walaupun dirindukan 86 tahun lamanya. Musliman, dia hanya berserah diri kepada Allah, tidak berserah diri kepada Hajar, tidak berserah diri kepada Sarah, tidak berserah diri kepada Ismail, tapi berserah dirinya kepada Allah. Ini yang di hadapan saya ini adalah yang sudah sampai ke Makkah ini, berarti sudah punya mental seperti Ibrahim alaihissalam. Saya Pak Ustadz tidak berserah diri kepada direktur perusahaan saya. Buktinya saya sanggup datang kemari. Kok berani Bapak? Saya sudah ambil cuti. Tapi tolong video tentang ngomong saya ini Pak Ustadz jangan kasih tahu bos saya, nanti saya takut marah dipecatnya Pak Ustadz. Katanya udah macam Nabi Ibrahim. Bapak-bapak yang sampai kemari adalah bapak-bapak yang mentalnya seperti Nabi Ibrahim. Takut mereka mengaminkan karena ada Sarah dan Hajar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampailah Nabi Ibrahim, diletakkannya lah Hajar dengan Ismail. Kemudian dia pun naik ke atas ontanya mau pulang ke
Memang kalau orang capek payah mikir memang. Dia mau pulang ke Palestina lah. Dia mau pulang ke Palestina. Ketika dia naik ke atas ontanya mau pulang ke Palestina, Hajar menarik ujung jubah. Hajar menarik ujung jubah Ibrahim. Apa kata Hajar? Bertanya, Allahu amaraka bihadza? Wahai Ibrahim, apakah Allah yang menyuruh engkau melakukan ini? Sampai hati kau tinggalkan kami di sini? Allahu amaraka bihadza? Allah yang menyuruh engkau melakukan ini? Apa kata Ibrahim? Satu jawaban, Naam. Naam artinya ya, Allah yang menyuruh aku melakukan ini. Hajar melepaskan ujung jubah Ibrahim. Apa kata dia? Pergilah Ibrahim. Idzan la yudhi'ana. Kalau Allah yang menyuruh, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami di sini. Yang ibu yang sampai kemari ini adalah mental Hajar, perempuan luar biasa. Kalau Allah yang sudah menyuruh, maka dia tidak akan menyia-nyiakan kami. Yang pergi meninggalkan kami ini pencari rezeki, sedangkan yang bersama kami di sini pemberi rezeki. Mana yang lebih hebat, pencari atau pemberi? Apa yang ditakutkan? Makanya ibu, kalau nanti bapak mau pergi, mama, bapak mau pergi umrah, Allahkah yang menyuruh engkau melakukan ini? Betul. Pergilah, ini pasporku. Urus, aku ikut juga. Umrah Akbar 2021. Takbir. Tanggal pula sorban saya. Saya jarang-jarang ceramah pakai sorban kayak tadi kan. Nah, biar orang percaya saya ustad. Kalau pakai jaket kulit ini disangka orang tukang ojek. Tukang ojek itu mulia, rezekinya halal. Betul? Sampai mana ceritanya tadi? Yang pergi pencari rezeki, yang tetap tinggal pemberi. Apa yang ditakutkan hidup ini? Apa yang dicemaskan ini? Orang yang korupsi itu yang dicemaskannya apa? Anaknya tak makan, bininya tak bisa beli gelang, rumahnya tak jadi, kos-kosan untuk pensiun tak siap. Akhirnya korup, takut tidak makan. Maka Hajar bukan perempuan biasa. Jadi kunjungan kita kemarin ini bukan asal. Jangan nanti pulang dari umrah, Bu, gimana umrah kemarin? Dingin. Apalah ceritanya? Pak, gimana bapak pergi umrah kemarin? Tak ada sambal belacan. Kami berangkat umrah itu adalah napak tilas perjalanan Nabi Ibrahim. Kami pergi umrah itu kemarin, yang 12 hari itu adalah mengikuti jejak-jejak bagaimana cara Ibrahim dan Hajar menjalani hidup. Gimana Pak ceritanya? Ada videonya itu, nanti gue kasih. Gitu. Gitu caranya. Pulanglah Nabi Ibrahim alaihissalam ke Palestina. Apa turun makanan dari langit, tiba-tiba turun nasi kebuli? Apa yang terjadi? Maaf, beribu maaf, susu kering, air habis. Apakah mengeluh? Hajar mengangkat tangan ke langit sambil komplain, ya Allah, aku ini kan bini Nabi, lakiku kan Nabi, anakku kan calon Nabi, aku kok susah kali. Itu yang dilakukan oleh Hajar. Hajar naik ke atas bukit Safa, tak ada air. Hajar naik ke atas bukit Marwah, tak ada air. Beda sama ibu bapak kemarin, naik ke atas bukit Safa, ada air. Naik ke atas bukit Marwah, ada air. Bawa termos. Naik ke atas bukit Safa. Jangan bayangkan bukit Safa, bukit Marwah zaman Hajar itu panas terik, pasir Saudi Arabia. Ustaz, katanya Saudi Arabia itu panas. Kenapa kami waktu umroh kemarin dingin? Musim dingin guys. Coba datang kemari Agustus datang kemari,
buka sendal swallow, letakkan ke atas gurun pasir, ambil kamera, rekam 2 menit, begulung. Itulah yang dilewati oleh Hajar. Naik ke Safa tak ada air, naik ke Marwah tak ada air. Marahkah Hajar kepada Allah? Ya Allah, katanya kau tak sia-siakan kami, katanya kau penjamin rezeki, mana air itu? Tidak. Jadi kemarin itu kita tadi malam sudah melaksanakan ibadah namanya sa'i. Jadi jangan nanti ada yang nanya anak cucu ibu, mama, ya kemarin mama pergi umrah sama Ustaz Somad itu ada sa'i ya? Iya. Sa'i itu artinya apa? Entah, tengok lari-lari aja. Orang tuh lari, aku lari pula. Dia ada hikmah di dalamnya. Makanya semuanya ibadah ini adalah simbol-simbol, berputar simbol, berlari simbol, cukur rambut simbol. Kalau tidak dipahami simbol itu dengan baik, maka orang akan bingung dan pulang. Syukur-syukur kalau dia tidak bisa menjelaskan, tapi dia menutupi. Gimana Pak kemarin di sana? Banyak sekali rahasia-rahasia yang sulit untuk diceritakan. Nah, itu ada model yang gitu. Tapi ada yang melecehkan agama. Bu, gimana kemarin umroh? Entah, tengok musing-musing, lari-lari, putar-putar. Apa-apa aja kerja orang tuh. Nauzubillah. Tapi insya Allah kita sedang belajar dari perjalanan bernama sa'i. Sa'i artinya usaha. Berusaha terus, nggak mau berdoa, sombong. Berdoa terus, nggak mau berusaha, pesong. Gila. Makanya kita berusaha dan berdoa. Yang lari itu bukan kaki kita, itu adalah kuasa dari Allah. Makanya begitu sampai ke atas bukit Safa, menghadap ke arah Ka'bah, apa yang dia katakan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallahu, wallahu akbar. Kenapa waktu di atas bukit Safa itu kita bertakbir? Karena perasaan orang yang umroh niada merasa dirinya besar. Yang umroh ni aku karena duitku banyak. Yang umroh ni aku karena aku hebat. Maka kecilkan dirimu, besarkan Allah. Man tawadha'a, siapa yang merendahkan dirinya, illa rafa'ahu Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Kita termasuk orang-orang yang merendahkan diri insyaallah. Saya tidak pernah merasa menceramahi ibu, menceramahi bapak. Saya tak pernah merasa menceramahi orang. Saya hanyalah seorang anak, seorang keponakan, seorang abang, seorang adik yang sedang bercerita kepada pakcik, makcik dan orang tuanya. Jadi hari ini saya sedang cerita-cerita aja. Pas saya tengok dari raut mukanya dia udah mulai agak muak, saya tutup. Ku tahu dari tatapan matamu bahwa kau sudah lelah, mengantuk karena kurang tidur tadi malam. Siapa yang sanggup mendengar ceramah ini? Sudahlah tadi malam turunnya jam 11, jam 12, jam 1, jam 2 baru pulang. Lalu kemudian mengantuk, letih dan lelah, disuruh dengarkan pengajian. Makanya tadi saya kasih tahu Mas Faiz sampaikan ke jamaah, ini tausiahnya nggak lama-lama, paling 15 menit. Karena bayangan saya jamaah ini udah, rupanya jamaah rombongan kali ini jamaah yang bukan jamaah biasa. Kan ada lagunya tuh. Bapak Ibu yang dimuliakan, gitu cara menyenangkan hati orang ngantuk. Turunlah Hajar, turun Hajar. Apa kata Hajar melihat anak kecil? Tumit Ismail yang belum pandai berjalan, menggesek-gesek, apa bahasa kita ya? Tak apalah itu, ke pasir memancar air. Apa kata Hajar? Zam-zam, 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 berkumpullah, berkumpullah, berkumpullah. Berkumpul air itu 3.800 tahun tak kering sampai sekarang, dan hampir seluruh umat Islam meminumnya. Di Indonesia semuanya sudah meminumnya, baik yang zam-zam asli maupun yang KW. Orang kita ini luar biasa.
Bukan cuma KTP dipalsukannya, zam-zam pun ada juga yang palsu. Nah, tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tadi malam kita pun meminum air zam-zam menghadap ke arah kiblat. Habis tawaf tadi malam, sholat sunat 2 rakaat. Ibu-ibu, bapak-bapak minum air zam-zam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kenapa tadi malam waktu minum itu Ustaz bimbing juga baca doa? Karena banyak juga jamaah yang tak tahu doanya. Maka saya bilang, Allahumma inni as'aluka. Mana yang tak tahu? Ilman nafi'an, ilmu bermanfaat. Tak ada guna ilmu kalau tidak ada manfaatnya. Ilmu santet, ilmu dukun, ilmu macam-macam lah. Ilmu tuyul. Setelah ilmunya bermanfaat, dibukakan Allah pintu rezeki. Warizqan wasi'an. Ilmunya mantap, rezekinya banyak, tapi sakit. Mau? Tak mau, maka diminta yang 3, wasyifaan min kulli da'in wa saqamin, obat dari segala macam penyakit, lalu diminum. Ustaz Somad ceramah katanya enggak boleh minum berdiri. La yasrabanna ahadukum qa'iman, jangan minum berdiri. Faman nasiya falyastaqi, siapa yang lupa minum berdiri muntahkanlah. Ustaz Somad ini ngomongnya aja enggak sesuai ceramah sama perbuatannya. Jadi malam ku tengok dengan mata kepalaku dia minum berdiri. Ustaz kenapa minum berdiri Ustaz? Syariban Nabi sallallahu alaihi wasallam ma zam-zam qa'iman. Nabi minum air zam-zam dalam keadaan berdiri. Wah, ada-ada aja dalil-dalil dia. Nabi minum air zam-zam berdiri. Nabi sendiri melarang nggak boleh minum berdiri. Dia sendiri minum berdiri. Gimana sih Nabi itu? Setelah diteliti-teliti, rupanya di badan kita ini ada macam saringan. Seperti saringan dalam badan kita ini. Kalau kita duduknya minum. Saya sedang ngetes saja, jamaah masih sadar apa tidak? Kalau kita minumnya duduk, maka saringannya telentang. Duduk kita minum, saringannya telentang. Kalau kita minum berdiri, saringannya telungkup. Maka kalau kita sering minum berdiri, saringannya telungkup, berarti air yang kita minum itu kotor. Kalau airnya kotor, yang berat buah pinggang. Lalu kenapa Nabi minum air zam-zam berdiri? Air zam-zam perlu disaring. Karena air zam-zam air paling steril, paling bersih paham? Nyambung? Jelas? Yang tak jelas minum. Orang kalau kurang cairan, dehidrasi memang susah mikir. Nabi sedang mengajarkan ilmu yang baru ditemukan orang abad 20. Aku tidak perlu minum berduduk karena air zam-zam setelah diteliti. Pergilah saya ke Malaysia, di rumah Tuan Pak Cik Fulan, Ustadz Samad, ini ada alat dari Jepang. Air disaring, diminum paling bersih di dunia. Tukangnya langsung datang kemari. Hebat Pak Cik, hebat. Tapi pas saya tanya tukangnya, katanya, mana yang lebih hebat, alat ini atau air zam-zam? Kecuali air zam-zam. Air yang lain kecuali air zam-zam. Air zam-zam ini Masya Allah, tabarakallah. Yang ngomong bukan orang Islam, tapi non Muslim pun mengakuinya. Makanya kita banyak-banyak minum air zam. Puas-puaskan selama di sini, minum. Saya Pak Ustadz bukan cuma minum, mandi pun zam-zam. Jangan. Minum air zam-zam. Ma'u zam-zam 5 syuribalah. Air zam-zam sesuai dengan niatnya. Niatnya apa? Maka Allah sampaikan niatnya. Lalu kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam datang ketika diperintahkan Allah. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ketika sudah sampai usianya cukup, diajarkan berpisah, tahan Nabi Ibrahim. Sekarang lebih daripada berpisah. Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, aku lihat dalam mimpiku, anni azbahuka, aku menyembelih lehermu. Fanzur madza tara, apa pendapatmu? Ya bunayya, wahai anakku Ismail,
Inni ara fil manam, aku lihat dalam mimpiku tadi malam, anni azbahuka, aku menyembelih lehermu, fanzur madza tara, apa pendapatmu? Ayat ini jangan bapak baca pulang di rumah nanti. Hai anakku, ayah mimpi tadi malam, aku sembelih lehermu, apa pendapatmu? Apa jawab Ismail? Ya abati, wahai ayahanda, if'al ma tu'mar, laksanakan perintah Allah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah aku termasuk orang yang sabar. Ibrahim lulus ujian, Hajar lulus ujian, Ismail lulus ujian, Sarah lulus ujian, Ishak lulus ujian. 5 orang inilah yang kita sebut dalam solat kita, kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali kama barakta ala Ibrahim wa ala ali. Kenapa tidak kama shallaita ala Isa, kama shallaita ala Musa, kama shallaita ala Daud, kama shallaita ala Abdus Samad, kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Namanya salawat Ibrahimiyah. Bapak Ibu yang selama di sini mengamalkan salawat Ibrahimiyah, bagus, karena ada nama Ibrahim di dalam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ibrahim luar biasa, anak cucunya juga menjadi keturunan nabi-nabi. Ibrahim punya anak namanya Ishak, Ishak jadi nabi. Ishak punya anak namanya Yakub, Yakub jadi nabi. Yakub punya anak namanya Yusuf, Yusuf jadi nabi. Yusuf punya saudara namanya Yahuza, Yahuza tidak nabi, tapi anak keturunan Yahuza Musa menjadi nabi, Harun menjadi nabi, Isa menjadi nabi, Yahya menjadi nabi, Zakaria punya anak Yahya, Zakaria punya istri namanya lupa pula. Zakaria punya saudara, Zakaria punya anak namanya Yahya. Lalu ada seorang laki-laki namanya Imran, Imran punya istri namanya Hana, Hana punya anak perempuan namanya Maryam, Maryam punya anak namanya Isa. Keturunan Ibrahim menjadi nabi-nabi. Tapi ada satu jalur dari sini tak ada yang jadi nabi. Ismail, habis itu tak ada nabi, tak ada nabi, tak ada nabi. Lahirlah satu orang, Muhammad, anak Abdullah, anak Abdul Muthalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay. Qusay inilah orang pertama yang mendirikan Darun Nadwah, Darumah Nadwah, pertemuan parlemen pertama didirikan di kota Makkah Al-Mukarramah oleh kakek Nabi yang kelima namanya Qusay. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Abdi Manaf bin Hashim bin Qusay, bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Tempat lahir Nabi SAW itu dijadikan sekarang sebagai perpustakaan. Sofa, Marwah, keluar dari Marwah WC, habis WC ada bangunan perpustakaan 1 lantai. Disitulah tempat lahirnya Nabi Muhammad SAW. Wah, saya nggak percaya itu tempat lahirnya Nabi. Sudah ada saya tulis cerita tentang itu berdasarkan fakta ilmiah dari para pakar. Saya tulis dalam buku 66 tanya jawab umroh, dapatkan di toko terdekat. Ujung-ujungnya jual buku. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kalau kita naik ke atas bukit Safa, menghadap ke arah Ka'bah tadi malam, dari celah-celah jendela kita balik ke belakang. Safa, depannya Ka'bah, tepat di belakangnya namanya Jabal Abi Qubais. Apa namanya? Jabal Abi Qubais, pakai qaf, Qubais. Ada pula orang yang nyebut Jabal Abi Kubis. Kubis tuh kol, sayur. Jabal Abi Qubais. Mana Jabal Abi Qubais itu Pak Ustadz? Dipotong, dijadikan istana di atas. Itulah dia istana Raja Fahad bin Abdul Aziz, istana raja di atas. Di atas itulah dulu Nabi Ibrahim naik. Nabi Ibrahim naik ke Jabal Abi Qubais. Allah memerintahkan, kata Allah, wa adzin finnas,
panggillah seluruh umat manusia bil haji untuk datang kemari. Nabi Ibrahim pun memanggil dari atas itu, dipanggilnya bapak, dipanggilnya ibu. Mudah-mudahan tiap tahun kita datang kemari. Nyambut panggilan Nabi Ibrahim. Ya Fulan bin Fulan, kata Nabi Ibrahim. Cara menyambut panggilannya, labbaik. Nasib baik pakai bahasa Arab, labbaik. Coba kalau dari Medan, yo. Coba kalau dari Inggris, oke guys. Labbaik artinya aku sambut panggilanmu. Makanya tadi semalam dari mulai Bir Ali kita pun mengucapkan itu, labbaik Allahumma umrah. Habis itu kita pun di jalan tuh, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Kemarin di bis nomor 1 saya di situ, labbaik Allahumma labbaik. Saya ulang sampai 3 kali. Habis itu saya tengok ke belakang, jamaah sudah. Saya kalau membimbing umrah dari dulu waktu masih kuliah di Mesir, saya berangkat dari Mesir kemari tahun 2000. Sekarang 2020, 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu saya bawa jamaah waktu itu. Labbaik Allah. Waktu itu masih muda. Sekarang muda juga, cuman waktu itu muda lagi. Waktu itu suara masih menggelegar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak jamaah haji umrah sekalian, saya Abdul Somad, mahasiswa Al-Azhar Mesir. Wah, masih muda. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Rupanya jamaah ini dari Bandung. Orang Bandung ini kan lembut-lembut. Aduh, si Akang teh katanya. Orang Bandung itu rupanya talbiyahnya lembut. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Saya bawa jamaah itu berkunjung ke Arafah, bawa ke Mina, bawa ke Jabal Rahmah, naik ke atas, jamaah jumlahnya 50 orang, pas turun ke bawah tinggal 48. Begitu pulang sampai di maktab, lari saya, takut saya dituntut, tak saya ambil gaji. Udah 2 hari datang kawan saya, Mat, ya ini gaji dari orang maktab, kau bawa ziarah kemarin. Jamaah yang 2 tuh salah naik bis gitu. Alhamdulillah. Macam-macam penanggungan dulu waktu jadi mahasiswa. Oh, naik kapal laut 2 hari 2 malam bu, dari Kairo naik bis 6 jam ke terusan Suez, dari terusan Suez naik kapal laut 2 hari 2 malam sampai ke Jeddah, sampai dari Jeddah naik bis ke Makkah, sangkutkan tas di dinding WC karena tak ada hotel. Cerita itu ditulis kawan saya jadi novel bestseller dari Yogyakarta, namanya Ustadz Agu Irawan. Judul novelnya Haji Backpacker. Masya Allah, saya tengok, saya masuk ke toko buku, saya lihat dapatkan novel terlaris Dr. Agu Irawan, Haji Backpacker. Wah, hebat kali. Dulu kami nyebutnya haji gelandangan. Haji backpacker kata dia. Sangkutkan di WC, tidur di Masjidil Haram. Pagi-pagi datanglah tukang gulung karpet itu. Haji. Jam 3 itu mengamuk lah dia. Dihidupkannya mesin. Makanya saya dendam kali sama orang itu sekarang. Pagi duduklah kami di depan Hilton. Nih Zamzam Tower, kalau kita membelakangi masjid, nih Zamzam Tower. Di samping Zamzam Tower itu ada Holten Hilton. Dulu Holten yang paling besar hotel Hilton itu yang paling besar. Zamzam Tower belum ada waktu itu. Ah, disitulah kami duduk nunggu.
Nunggu kawan bawa sarapan. Nanti kalau saya teruskan ibu menangis pula dengar ceritanya. Makanya sampai sekarang setiap saya ke Makkah itu tempat-tempat jalan dulu tuh pasti kami lewati. Bukan cuma saya, kawan-kawan saya alumni Mesir. Setiap ke Makkah pasti mereka lewati jalan, mereka foto kenangan 20 tahun yang lalu. Nah, jadi beli kopi susu, beli susu. Pagi biasanya makan roti, minum teh susu. Habis itu makan siang, beli nasi putih. Oh, datanglah jamaah yang paling saya ingat paling baik dari Padang, membawa randang. Beli nasi putih, ambil plastik, serakkan nasi putih, buka rendang dari ama-ama Minangkabau, dibuka. Oh, pas mau siap mau kami suap, terberaklah merpati dari atas. Serius, sama warnanya. Tapi karena lapar, Allahumma barik lana fima razaqtana. Masya Allah. Kawan-kawan itu luar biasa. Luar biasa Bapak Ibu. Hari ini Masya Allah, tabarakallah, pulang dari habis wukuf di Padang Arafah. Oh, ini cerita ini udah kemana-mana, udah begini. Dan janji 15 menit aja menengok jamaah semangat, saya ikut semangat pula aja dia. Ada tadi 15 menit aja. Dari mulai cerita Nabi Ibrahim sampai membelok ke perjalanan kami sampai hari ini. Alhamdulillah 20 tahun kami bersama. Hari ini yang membawa Bapak Ibu ini itu semuanya adalah alumni Al-Azhar itu. Ustadz Ican dari Jambi, alumni Al-Azhar. Ustadz Iqbal dari Medan, alumni Al-Azhar. Ustadz Yuli dari Samarinda, alumni Al-Azhar. Ustadz nanti yang 2 travel lagi dari Riau, itu juga adalah alumni Al-Azhar. Karena kami ingin mengulang nostalgia 20 tahun yang lalu. Tugaslah saya menjemput jamaah di airport. Datanglah jamaah, ditariknya keras saya. Mana koper gitu. Sabar Bu, sabar ya. Bukan bapak-bapak, ibu-ibu. Mana koper kata? Bu, koper ibu sudah di bis. Awas kalau tak ada di hotel nanti. Tadi mana lah ibu itu sekarang? Kalau ada lah ibu itu sekarang minta foto, tak saya kasih. Kasih. Saya orangnya tak pendendam. Saya tak dendam, cuma ingat aja. Macam-macam yang kami rasakan dulu. Macam-macam. Tugas sampai jamaah itu pulang. Habis semua jamaah sudah pulang, barulah kami pulang lagi ke Mesir. Sebelum pulang ke Mesir, kami beli kunyit, kami beli jahe, kami bawa pulang ke Kairo, dijual. Jualan, bisnis. Masya Allah, tabarakallah. Dari Maroko begitu lagi. Cuma dari Maroko ini susah sedikit. Dari Maroko mesti naik pesawat. Tapi kalau dari Mesir naik kapal laut 2 hari 2 malam, dipukul ombak, dihempas gelombang. Macam cerita-cerita tenggelamnya kapal Panderwick lah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ibu sayang kepada anak, maka kirimlah dia sejauh mata memandang. Anak-anak Bapak Ibu insya Allah akan dikirim ke Mesir, ke Maroko, ke Sudan, ke Yaman, ke Makkah, ke Madinah. Jangan takut, jangan cemas. Usia dalam genggaman kuadrat iradat Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Jangan takut seperti tak takutnya Ibrahim. Jangan cemas seperti tak cemasnya. Ustaz, ada tak perasaan takut? Ada takut. Lalu kemana Ustaz berserah? La haula wala quwata. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyaklah orang meneror saya. Diejeknya saya, Ustaz radikal. Pam! Pecah sekian triliun. Meletus isu Jiwasraya. Mana radikal. Radikal. Pam! Pecah korupsi. Siapa sebetulnya yang anti NKRI?
Kita inilah yang paling sayang kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Betul? Masuk kami ke dalam hutan, naik sampan 7 jam, mengganti bendera koyak lapuk, menempel. Anak-anak kecil yang tak sekolah itu dibawa ke sekolah. Diajarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dulu, sejak dulu. Indonesia tanah airku. Diajarkan mereka cinta tanah air. Diajarkan mereka bahasa Indonesia yang baik. Diajarkan mereka bahwa hubbul watan minal iman. Pernah rupanya saya mengadu kepada bapak-bapak jenderal-jenderal yang ngundang saya ceramah? Tak pernah. Kalau saya mau, saya bisa ngadu ke Pak JK. Ada foto saya sama Pak JK kan? Kalau saya mau, saya bisa ngadu ke Pak Jenderal Saprudin. Ada foto saya sama dia kan? Kalau saya mau, saya bisa ngadu ke Pak Gatot, Jenderal. Bintang-bintang 4 semua. Semua jenderal-jenderal itu bintang 4. Kalau bintang 7 itu sakit kepala. Tidak pernah satu pun saya mengadu kepada pejabat-pejabat itu. Di mana tempat kita mengadu? Kalau sudah manusia di atas dunia ini tidak lagi ada tempat kau mengadu, maka berbisiklah ke tanah, berbisiklah ke bumi, makhluk-makhluk langit akan mengaminkan doa-doa. Bukan hadis Nabi, dapat saya di grup WhatsApp. Makanya selama di Masjidil Haram ini sujudnya lama. Allahu Akbar. Berbisiklah ke tanah, makhluk-makhluk langit, malaikat-malaikat menggoncang tiang aras mengabulkan doa. Ini curhat ke Facebook. Tetanggaku jahat kali. Ya, di komen lah sama kawan-kawan, mampus lah katanya. Pengadu ke Facebook, mengadunya kepada iya karena abudu. Yang paling parah lagi ngadunya ke dukun. Ngadu ke psikiater. Pak psikiater, ya aku udah nggak bisa tidur, udah 2 hari nggak bisa tidur. Kata psikiater dalam hati, aku udah 2 bulan tak tidur. Lebih parah pula dia lagi. Makanya ini perjalanan umroh ini adalah membetulkan jiwa kita, membetulkan ruh kita, batin kita. Makanya sekarang nih badan letih, kaki boleh, kaki bapak saya yakin pecah-pecah, pecah-pecah. Saya aja yang tidak, oleskan pelembab. Tapi jiwanya sedang kuat. Ada orang badannya sehat tapi jiwanya sakit. Ada orang kakinya sakit, panas dalam, bibir pecah tapi jiwanya sehat. Ini contoh yang depan saya. Jiwanya sehat. Makanya kalau saya sudah pulang ke Indonesia, banyaklah saya menemui jamaah yang jiwanya sakit. Badannya sehat, kakinya sehat, sehat. Baru assalamualaikum. Demikianlah tausiah ini saya sampaikan. Bangun ya balik. Macam ada setelannya di sini. Udah itu berbisik pula tuh ke kawannya. Cepat kali ceramahnya. Mau kuantukkan aja kepalanya ke dinding. Ibu kalau bertamu ke rumah orang, terus ada anak kecilnya sedang lucu-lucunya, pas ibu pegang gini, diramasnya hidung ibu. Ibu marah enggak? Tidak, ibu pasti bilang, ih lucu ya, lucu ya. Bapak bertamu ke rumah kawan, bapak pegang anak, pas nang terkencing deh. Apa kata? Betuahnya anak ini. Tak marah kan? Ibu tak marah kan? Kenapa tak marah? Karena anak itu tak berdosa. Coba kalau emaknya meramas. Tampar kan muncung kau nanti. Ibu tak marah ke anak itu karena anak itu tak berdosa. Orang yang selesai umroh ini bersih macam bayi baru keluar dari perut ibunya. Tak berdosa. Nanti balik ke kamar, ibu ramas mulut kawan ibu. Kalau marah dia, berarti dosa ibu masih banyak. Ustadz nih. Apa ibu yang gimana? Jangan. Yang pengajian yang tadi boleh diamalkan, yang terakhir ini jangan. Nanti saya pula yang kena.
Takut saya ceramah ini membal, pulang dari sini jamaah ini pulang meramas hidung dari semua. Orang yang biasa ceramah, bapak-bapak yang biasa kasih pengarahan di kantor tahu itu. Kita kalau sedang menyampaikan sesuatu, kalau jamaah itu hatinya lapang, hatinya terbuka, kita yang menyampaikan ini pun plong. Saya terasa plong mengalir nih, karena hati bapak, hati ibu sedang tenang. Auranya, aura tenang. Saya pernah ceramah Pak, ceramah Bu, 5 menit. 5 menit saya ceramah. Demikianlah yang saya sampaikan. Assalamualaikum, pulang saya langsung. Ada kantornya, tak boleh disebut, menjaga kode etik jurnalistik. Wah, hari orang tuh ngejar saya klip, turun ke parkir. Ustadz kok cepat kali, Ustadz marah ya, Ustadz merajuk ya. Gimana lah saya tidak mau cepat-cepat. Saya ceramah sedang bagus serius, mereka di belakang. Gitu. Tapi di sini tenang hati kita ceramah, karena berhadapan dengan orang yang hatinya memang ingin menuntut ilmu. Nah itu pelajaran penting. Bayangkan kalau kita ngobrol sama orang sedang serius, Pak. Jadi nanti rencananya kami akan datang bertamu ke rumah Bapak. Ya terserah kau lah, apa boleh. Mau datang kau datang, mau tidak mampus kau situ. Apa mungkin kita ngomong enak lancar sama dia? Kan tidak. Begitu juga lah saya bisa bertahan ngomong sampai 1 jam ini, karena berhadapan dengan orang-orangnya. Baterainya baru dicas tadi malam. Ini kalau adalah alat detektor pengukurnya, kalau diukur nih full katanya. Full katanya. Maka usahakan terus supaya kita istiqomah. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kehilapan. Mana pertanyaannya, pakai kertas atau pakai mikrofon? Mana memang beda tadi?